Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Materi pembelajaran kelas 3, hari ini kita akan mempelajari Unit 11. I am thirsty. Okay kids, now open your book page 42. Anak-anak, sekarang kalian buka ya buku LKS Bahasa Inggris kalian, halaman 42. Anak-anak, pada materi bab 11 ini, kalian akan mempelajari tentang kosakata bahasa Inggris dari nama-nama makanan dan minuman, atau disebut juga dengan food and beverage. Nah, sekarang kalian simak ya penjelasan dari Miss. Text 1. Listen to your teacher and repeat after her. Dengarkan ucapan gurumu dan tirukan. Food, makanan. Meatball, bakso. Porridge, bubur. Noodle, mie. Cake, kue. Cheese, keju. Bread, roti. Pudding, agar-agar. Donut, kue donat. Okay, next, open your book page 43. Sekarang kalian buka ya buku kalian, halaman 43. Beverage, minuman. Syrup, sirup. Ice cream, es krim. Juice, jus. Iced tea, es teh. Coffee, kopi. Anak-anak, untuk selanjutnya, open your book page 44. Buka bukumu halaman 44. Text 3. Text 3. Read the text. Anak-anak, pada text 3 sudah ada sebuah bacaan. Miss akan membacakannya lalu mengartikannya satu persatu. Kalian simak secara seksama ya. The students of grade 3 have a long day at school. Para siswa kelas 3 menjalani hari yang panjang di sekolah. There is an extra class on Mondays. Ada kelas tambahan pada hari Senin. They usually have lunch in the school's canteen. Murid-murid biasanya makan siang di kantin sekolah. There are kinds of food and beverage. Di sana terdapat macam-macam makanan dan minuman. There are fried rice, soto, meatball, ice cream, mineral water, iced tea, orange juice, and milk. Ada nasi goreng, soto, bakso, es krim, air mineral, es teh, jus jeruk, dan susu. Anak-anak, untuk tugas yang pertama masih di halaman 44 ya. Text 4. Text 4. Answer the questions below. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan pada text 3. Number 1. Is there an extra class on Mondays? Apakah ada kelas tambahan pada hari Senin? Kalau jawabannya ya, kalian tulisnya dengan yes, it is. Kalau jawabannya tidak, kalian bisa menjawabnya dengan no, it is not. Number 2. Where do the students usually have lunch?
di mana murid-murid biasanya makan siang. Number 3. Are there many kinds of food and beverage in the canteen? Apakah ada banyak jenis-jenis makanan dan minuman di kantin? Kalau jawabannya ya, kalian bisa menulisnya dengan yes, there are. Kalau jawabannya tidak, kalian bisa menulisnya dengan no, there are not. Number 4. What kinds of food are there in the canteen? Makanan apa saja yang ada di kantin? Number 5. What kinds of beverage are there in the canteen? Minuman apa saja yang ada di kantin? Anak-anak, untuk tugas yang kedua, open your book page 44 and 45. Buka bukumu halaman 44 dan 45. Text 5. Anak-anak, untuk mengerjakan teks 5, kalian susun huruf-huruf berikut ini menjadi sebuah kosakata dari nama-nama makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. Nah, kalian bisa melihat kosakatanya pada pembahasan di video ini pada materi teks 1. Anak-anak, untuk pembahasan materi selanjutnya masih di halaman 45 ya. Untuk selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang materi the present continuous tense. Kalian simak penjelasan dari Miss ya. Anak-anak, present continuous tense adalah sebuah susunan atau pola untuk membuat suatu kalimat yang digunakan untuk menunjukkan aksi kejadian yang sedang berlangsung atau kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi bentuk kalimatnya adalah kalimat tentang kegiatan yang sedang dilakukan. Formula atau rumusnya di sini ada 3 macam kalimat ya. Yang pertama, kalimat positif. Di sana yang kalian harus tulis yang pertama itu adalah subjek atau keterangan dari orang ya. Nah, setelah itu kalian harus menulis to be-nya. To be-nya bisa am, is, atau are. Pilih salah satu sesuai dengan subjeknya. Setelah itu kalian tambahkan verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing. Jadi kata kerjanya di akhir katanya ditambah akhiran ing. Untuk yang kedua adalah kalimat negatif. Nah, sama seperti kalimat positif, kalimat negatif pun awalnya harus kalian tulis subjek ya atau keterangan orangnya. Lalu to be, am, is, are, dan tidak lupa kalian harus menambahkan kata not karena kalimat negatif jadi harus ada kata not. Setelah itu kalian tambahkan juga verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing. Yang ketiga adalah kalimat tanya. Nah, susunannya untuk kalimat tanya ini berbeda dengan kalimat positif dan negatif ya. Untuk kalimat tanya, to be-nya harus pertama kalian tulis. Jadi bukan subjek tapi to be, am, is, are yang harus kalian tulis. Nah, to be-nya juga harus sesuai subjek. Setelah to be itu kalian baru tulis subjeknya. Lalu setelah itu kalian tulis verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing. Dan jangan lupa kalian akhiri dengan tanda tanya karena kalimat tanya.
Anak-anak, sekarang kalian perhatikan ya tabel di bawah ini. Nah, di sini sudah ada tabel subjek dan to be apa saja yang digunakan pada setiap subjek. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pada subjek I yang artinya saya itu menggunakan to be am. Jadi I am ya. Jadi khusus subjek I itu menggunakan to be am. I am. Nah, untuk subjek you, we, they yang artinya you kamu, we kami, they mereka. Karena di sini subjek ini you, we, they ini adalah subjek dengan keterangan kata jamak atau orangnya itu lebih dari satu, berarti dia menggunakan to be are ya. Nah, selanjutnya untuk subjek he, she, it. He yang artinya dia laki-laki, she dia perempuan, dan it untuk keterangan hewan atau benda. Mereka menggunakan to be is karena tunggal ya, dia laki-laki berarti orangnya hanya satu, dia perempuan orangnya hanya satu. Nah, he dan she bisa diganti dengan menggunakan nama ya. Contohnya he diganti dengan nama Andika dan she bisa diganti dengan nama Rani. Seperti itu ya contohnya. Anak-anak, untuk selanjutnya adalah contoh kalimat present continuous tense. Nah, yang pertama adalah contoh dari kalimat positifnya. Di sini sudah ada ya rumusnya, yaitu subject plus to be and is are plus verb ing ya. Nah, di sini contoh kalimatnya yaitu Dika is reading a book. Nah, Dika adalah subjeknya atau keterangan orangnya. Lalu is adalah to be-nya. Mengapa menggunakan to be is? Karena di sana subjeknya adalah Dika. Dika itu seseorang ya, jadi tunggal. Nah, Dika berasal dari he ya, he dia laki-laki. Jadi diubah menjadi keterangan nama seseorang seorang laki-laki ya. Jadi Dika is menggunakan to be is. Lalu reading adalah verb ing-nya. Jadi reading itu dari kata read yang artinya membaca, ditambahkan akhiran ing ya. Kata kerjanya ditambahkan akhiran ing jadi reading. Nah, untuk a book-nya adalah objeknya ya atau kata tambahan. Nah, Dika is reading a book artinya Dika sedang membaca sebuah buku. Untuk yang kedua, kalimat negatif dengan rumus subject plus to be am is are plus not plus verb ing. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini they are not watching television. Jadi they-nya adalah subjek yang artinya mereka. Nah, berarti mereka itu jamak ya. Jadi subjeknya atau keterangan orangnya lebih dari satu. Are. Nah, to be-nya adalah are. Karena they itu jamak, berarti harus menggunakan to be are. Selanjutnya not. Ada kata not, jangan lupa karena kalimat negatif harus ditambahkan kata not. Watching. Nah, watching adalah verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing. Dari kata watch yang artinya menonton ya. Ditambahkan akhiran ing jadi watching. Nah, television adalah objeknya atau keterangan tambahannya. They are not watching television. Artinya mereka tidak sedang menonton televisi. Yang ketiga yaitu kalimat tanya. Nah, untuk rumusnya khusus untuk kalimat tanya itu bukan subjek terlebih dahulu, tetapi harus
yang kalian tulis terlebih dahulu yaitu to be ya. To be-nya bisa am, is, atau are. Setelah itu baru subjek, lalu diikuti oleh verb ing. Dan jangan lupa khusus untuk kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya, is she studying English? Nah, di sini ada is, yaitu to be-nya ya. Lalu diikuti oleh she, yaitu subjeknya atau keterangan orangnya. Nah, karena di sini subjeknya she, berarti menggunakan to be-nya is ya, karena she itu dia perempuan, berarti tunggal, hanya satu orang. Lalu diikuti dengan kata studying, yaitu verb plus ing. Jadi kata kerja yang berakhiran ing. Dari kata study yang artinya belajar ditambahkan akhiran ing. Jadi studying. English adalah objeknya ya, studying English. Is she studying English? Artinya, apakah dia sedang belajar bahasa Inggris? Nah, anak-anak, itu dia penjelasan dari Miss tentang membuat kalimat present continuous tense. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Anak-anak, untuk tugas yang ketiga, tugas yang terakhir masih di halaman 45 ya. Text 6. Text 6. Change the sentences into the present continuous tense. Ubahlah kalimat-kalimat menjadi bentuk present continuous tense. Anak-anak, untuk mengerjakan text 6, kalian ubah kalimat berikut ini menjadi bentuk present continuous tense ya. Karena kalimat berikut ini adalah bentuk positif, kalimat positif, berarti kalian juga harus mengubahnya dengan menggunakan kalimat positif dalam bentuk present continuous tense. Untuk mempermudah kalian, Miss akan memberikan contoh pada soal nomor 1 ya. Kalian perhatikan contoh dari Miss pada video ini. Untuk contoh pada soal nomor 1, di sana sudah ada kalimat Roni dalam kurung eats a plate of fried rice. Nah, anak-anak, yang di dalam kurung adalah kata kerja atau verb-nya ya. Nah, setelah diubah menjadi present continuous tense, jawabannya yaitu Roni is eating a plate of fried rice. Nah, kita lihat yang pertama adalah susunan untuk kalimat positif, yaitu subjek. Nah, di sana sudah ada ya, subjeknya itu adalah Roni atau keterangan orangnya itu adalah Roni. Nah, Roni itu adalah keterangan orang tunggal ya, hanya satu. Berarti dia menggunakan to be is. Karena Roni itu adalah nama laki-laki, berarti dia subjeknya itu berasal dari he ya, dia laki-laki. Jadi menggunakan to be-nya is ya, tunggal, karena tunggal. Lalu it's-nya kita ubah verbnya menjadi eating ya. Jadi dari kata eats kita tambahkan akhiran ing. Jadi eating. S-nya dihapus saja ya. A plate of fried rice adalah keterangan objeknya, tambahan saja. Jadi kalian tulis kembali. Roni is eating a plate of fried rice. Artinya Roni sedang memakan sepiring nasi goreng. Jadi anak-anak, yang harus kalian ubah adalah kata kerjanya yang ada di dalam kurung. Itu verbnya harus ditambahkan akhiran ing. Jadi kata kerjanya ditambahkan akhiran ing. Lalu sebelum kata kerja harus kalian tambahkan to be. Nah, untuk menentukan to be-nya, kalian lihat subjeknya atau keterangan orangnya. Kira-kira keterangan orangnya itu tunggal atau jamak. Keterangan orangnya itu ada satu atau ada
lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu menggunakan to be are, kalau hanya satu menggunakan to be is. Seperti itu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, itu dia tugas kalian hari ini ya. Selamat mengerjakan tugasmu. Tetap semangat. Good luck. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.